Bagaimana cara kita membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan media sosial? Begitu beliau tidur, ini ada maling masuk. Ada maling masuk. Beliau tahu ada maling masuk. Saku kanannya Mbah Daldiri itu dirogoh maling. Mencari uangnya Mbah Daldiri mau dimaling. Malingnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena uangnya Mbah Daldiri bukan di saku kanan, tapi saku kiri. Akhirnya malingnya kecewa, pergi. Begitu malingnya pergi, dipanggil sama Mbah Daldiri. Maling, salah duitnya yang kene iki lho. Yang terjadi apa? Malingnya dikasih uang sama Mbah Daldiri. Ini akhlak betapa menggambarkannya, bahkan dengan orang yang mau berbuat dolim dengan kita saja, kita harus berbuat baik. Bagaimana cara mencegah tindak kriminalitas yang semakin tinggi di kalangan pelajar? Makanya Islam itu indah. Islam itu asik. Coba kamu lihat nak, gaya beragamanya Gus Miftah itu kan asik. Saya tidak pernah membenci para pendosa, bahkan saya temani. Saya tidak pernah melaknat anak-anak lokalisasi. Saya bilang apa? Allah itu benci dosa, bukan benci pendosa. Allah itu membenci dosa, tidak membenci pendosa. Bahkan orang yang kemudian banyak dosa, Allah katakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosamu sebesar kapal, ampunanku kata Allah lebih luas dibandingkan lautan. Beli diwul, bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hai anak SMK Kesehatan Bantul yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. SMK Kesehatan, salah satu fungsi puasa itu untuk sehat Mas Halid. Makanya kalau kamu puasa insya Allah sehat. Amin. Sehat badannya juga sehat dompetnya. Nah adik-adik sekalian, saya bersyukur Pak Kepala Sekolah dan kita semuanya bisa membuat acara sore hari ini. Dengan aktivitas saya harian orasi kebangsaan. Kenapa saya minta di Bantul Pak? Di Yogyakarta hari ini yang dikenal itu dua. Dulu kita dikenal dengan Yogyakarta kota pendidikan, Yogyakarta berhati nyaman. Sekarang secara nasional yang dilihat itu dua. Satu kelitih, dua kasus intoleransi. Bahkan Bantul itu dinobatkan sebagai kabupaten intoleran. Bantul. Yang ketika mendengar berita ini saya langsung sedih ngelus dada. Dadanya istri saya, ya Allah itu. Istri. Mosoknya dodone selamat lah ya. Makanya kalau orang tanya begini, kok Gus Miftah itu semakin lama semakin kaya? Oh iya, karena mungkin manfaat saya banyak. Saya orang yang berani bertaruh dengan hidup saya, bahwa hidup saya ini untuk kemaslahatan. Hidup saya ini untuk kemanusiaan. Maka sejak saya miskin, saya punya prinsip. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa menyelesaikan urusan dan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Sehingga mohon maaf, perilaku sekecil apapun ketika sifatnya zalim itu tidak diperkenankan dalam agama. Saya punya contoh yang adik-adik ini bisa contoh. Dulu di Giriloyo itu ada wali, namanya Mbah Marzuki. Mbah Marzuki ini walinya Jogja, tempatnya di atas, makamnya di sana. Adik-adik coba ziarah ke sana. Ini Mbah Marzuki ini keren. Satu ketika Mas Halid, Mbah Marzuki itu tangannya digigit nyamuk. Lumrahnya orang digigit nyamuk, itu dikeplak. Maka coba kamu yang jomblo, nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya.
Cuaks. Ini dikeplak. Lumrahnya. Ternyata sama Mbah Yai Marzuki, nyamuknya hanya dilihat saja. Tanpa dikeplak. Dilihat saja. Begitu nyamuknya kenyang, merah, dikeplak. Tapi yang dikeplak bukan nyamuknya, sampingnya. Yang terjadi apa? Nyamuknya terbang. Si Mbah Yai ditanya sama tamu-tamunya, Mbah Yai, kenapa yang dikeplak bukan nyamuknya, tapi sampingnya? Kok membiarkan nyamuknya pergi? Jawaban Mbah Yai apa? Kalau yang saya pukul nyamuknya, berarti niat saya donor darah mubatir. Coba, wali itu, digigit nyamuk saja niatnya donor darah. Coba kita keplak pakai sandal, puwok gitu. Juga ada contoh yang menarik dari Mbah Daldiri Lempuyangan. Ini kiai yang merupakan kepanjangan dari Gusmi untuk melaksanakan mantap Purbojati di Ghafilin. Ada maling masuk Pak. Mbah Daldiri tidur di ruang tamu, tidur ayam lah. Setengah tidur, setengah enggak. Lah bocah mau cetok, setengah waras, setengah edan. Begitu beliau tidur, ini ada maling masuk. Ada maling masuk. Beliau tahu ada maling masuk. Saku kanannya Mbah Daldiri itu dirogoh maling. Mencari uangnya Mbah Daldiri mau dimaling. Malingnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena uangnya Mbah Daldiri bukan di saku kanan, tapi saku kiri. Akhirnya malingnya kecewa, pergi. Begitu malingnya pergi, dipanggil sama Mbah Daldiri. Maling, salah duitnya neng kene iki lho. Yang terjadi apa? Malingnya dikasih uang sama Mbah Daldiri. Ini akhlak betapa menggambarkannya, bahkan dengan orang yang mau berbuat dolim dengan kita saja, kita harus berbuat baik. Lah ini kok bisa-bisanya itu loh. Yogyakarta nyaman diusik oleh perilaku-perilaku kenakalan remaja yang tidak bertanggung jawab seperti kelitih. Padahal mohon maaf, saya itu kan di Jogja dari tahun 99. Dulu orang memaknai kelitih itu, Pak Polisi, kuya dolan gitu, neng digus kelitih neng angkringan. Yang dimasuk kelitih itu apa? Ya mung dolan. Sehingga kemudian diksi kelitih ini menjadi menakutkan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab, keluar dari rumah niatnya kelitih, bawa samurai, bawa celurit, bawa golok. Tujuannya untuk apa? Untuk menyakiti orang. Ini perilaku yang tidak bertanggung jawab. Dulu sebelumnya Jogja dikenal dengan kota intoleran, kenapa? Karena banyak ormas yang mengatasnamakan agama, banyak berperilaku kasar. Saya dulu pernah Mas Halid pengajian di Liquid Cafe itu. Saya mau pengajian di klub malam, sore hari. Saya belum datang, ini ada gerombolan datang mengatasnamakan ormas. Langsung teriak-teriak, takbir, Allahu Akbar. Sehingga kesannya apa? Agama ini kesannya menakutkan. Dikit-dikit takbir. Sehingga kesannya apa? Agama ini menakutkan. Apalagi kemudian ketika dibungkus agama, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan agama. Makanya kalau adik-adik lihat ceramah saya terakhir bersama Presiden Jokowi 4 hari yang lalu, saya bilang, saya itu enggak setuju kalau ada ormas teriak-teriak minta rumah makan ditutup di bulan Ramadan. Apalagi menggunakan takbir, takbir tutup rumah makan. Saya jadi mikir begini, kok takbir itu harganya murah banget, hanya untuk nutup rumah makan. Padahal dulu zaman perjuangan nak, yang namanya takbir itu apa? Untuk ngusir Belanda. Belanda datang, takbir. Semangat para pejuang naik berkali lipat. Untuk membunuh Belanda. Untuk membunuh penjajah. Lah sekarang takbir kok murah? Hanya untuk nutup rumah makan. Harusnya kalau Pak Slamet ke rumah makan buka di siang hari. Ketemu saya, jangan teriak takbir Pak Slamet. Tapi traktir. Ngono Pak Slamet. Saya tuh sering banget. Takbir, Allahu Akbar. Kalau saya dengar kayak gitu biasanya tak jawab Mas Halid. Takbir, Allahu Akbar. Tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sobarku malah jawab, Rabbana walakal hamd. Malah kayak wong sholat. Nah, maka adik-adik, dua perilaku ini
baik kekerasan maupun intoleran itu tidak diajarkan oleh agama. Islam itu hadir dengan dua hal. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah akhlak. Jadi kalau kamu pengen menjaga agamamu itu gampang. Sampaikan agama dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, perbaiki akhlakmu. Sehingga apa? Orang-orang non-Islam akan melihat Islam itu asik. Kenapa? Oh, benar-benar Islam itu agama rahmat. Makanya konsep inilah kemudian yang saya pakai. Kenapa Gus Miftah bisa menaklukkan preman, bisa menaklukkan anak-anak klub malam, bisa mengajak anak-anak lokalisasi. Karena yang kita bawa adalah Islam hadir sebagai rahmat. Makanya Islam itu indah. Islam itu asik. Coba kamu lihat nak, gaya beragamanya Gus Miftah itu kan asik. Saya tidak pernah membenci para pendosa, bahkan saya temani. Saya tidak pernah melaknat anak-anak lokalisasi. Saya bilang apa? Allah itu benci dosa, bukan benci pendosa. Allah itu membenci dosa, tidak membenci pendosa. Bahkan orang yang kemudian banyak dosa, Allah katakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Dosamu sebesar kapal, ampunanku kata Allah, lebih luas dibandingkan lautan. Kenapa saya tampilkan Islam itu asik? Ya karena memang Islam itu asik. Namanya aja Islam. Islam itu artinya apa, Dik? Selamat. Berarti orang beragama itu apa? Harus membawa keselamatan. Makanya Islam itu tidak boleh nakut-nakuti. Makanya pola dakwah saya apa? Basiru, beri kabar gembira. Wala tubadiru, jangan nakut-nakuti gitu loh. Yasiru, dibuat mudah. Jangan dibuat susah. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu afiliasinya dengan Jibril, bukan dengan Israel. Sehingga kalau manusia salah itu diajak, bukan diejek. Kalau ada orang salah itu dirangkul, bukan dipukul. Diajak, bukan dibentak. Disayangi, bukan dimusuhi. Makanya saya bilang apa? Allah menciptakan manusia itu untuk apa, Dik? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan saling menilai dan menghakimi. Maka ketika ada orang keras, itu ada beberapa yang perlu kita moderasi. 3 slow. 3 hal. Ada 3 hal, ada 3 tantangan dalam moderasi. Setelah ini Anda siapkan pertanyaan. Tantangan pertama, berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim. Sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrim jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Coba, hari ini kan orang banyak yang bertindak seolah-olah dirinya Tuhan. Atau bahasa lainnya mungkin seolah-olah mewakili Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan kamu jadi wakilnya Tuhan? Banyak orang yang berpikir atas nama Tuhan. Berbuat atas nama Tuhan. Bertindak atas nama Tuhan. Dan bahkan seolah-olah menjadi wakilnya Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena berangkat dari pemahaman agama yang salah. Maka Pak Slamet, kalau di sini ada apa itu kajian anak-anak agama, rohis, kalau sampai ngundang ustadz dari luar, pastikan ustadznya ini ustadz yang ahlu sunnah, tidak radikal. Kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap siapapun yang diundang oleh anak-anak. Sehingga apa?
tidak mengajarkan kebencian, tidak memahami agama secara salah. Yang pertama, adik-adik hati-hati. Gus, bagaimana kalau kita belajar dari TikTok? Boleh. Sekarang Mas Alit, traffic TikTok itu jauh lebih rame dibandingkan YouTube. Insight-nya TikTok itu jauh lebih besar dibandingkan YouTube. Maka sekarang TikTok itu jauh lebih menarik dibandingkan YouTube. Pak Slamet punya TikTok. Jangan-jangan pelaku yang pargo ini. Langsung Pak Slamet nyanyi. Begitu sulit, lupakan silit. Boleh punya TikTok, gak ada masalah, boleh. Sekarang justru dakwah saya itu banyak viral itu gara-gara TikTok. Coba adik-adik saya kasih tahu supaya kamu punya gambaran bahwa kita bisa berbuat baik kapanpun, dimanapun, saat apapun. Itu bahkan hanya dengan melalui postingan kita. Coba masalah kita lihat ya. Kamu lihat yang punya TikTok, enggak ini yang lama, ini yang baru. Seseorang itu sekarang bisa dikatakan populer, itu tidak bisa ngapusi Mas. Bisa dilihat dari insight-nya. Kamu lihat Gus Miftah. Setelah itu kamu lihat tagarnya. Coba ada berapa tagar yang postingannya tentang Gus Miftah. Tagar tertinggi Gus Miftah. Berapa Mas Alit? 1,4 B, bukan M. B, billion. Itu berarti berapa coba? Di bawahnya ada Gus Miftah lucu, 29,4 M. Ada Gus Miftah lovers, 210 juta. Ini M. Ada yang 33 M. Yang paling tinggi 1,4 B. Bukan lagi juta, miliar. Coba. Kalau kalian pengen berjuang melalui ini, coba kalian bikin postingan yang mutu. Maka seringkali saya bilang apa Pak Slamet? Kalau kamu harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Kalau dengan sensasi nak, mungkin kamu viral, tapi viralmu gak akan lama. Bahkan mungkin bisa diurusan dengan polisi. Contoh viralnya kebaya merah. Wow. Codot langsung. Viral. Tapi yang terjadi apa? Ditangkap polisi. Karena kontennya mengandung unsur kriminal. Mengandung unsur pornografi. Ditangkap polisi. Nah. Maka mohon maaf. Kalau ada adik kayak gini umpamanya kajian kita sore hari ini. Kamu punya konten yang bagus. Kamu posting. Itu sudah bagian dari dakwah. Makanya saya sering bilang. Dakwah itu bukan profesi, apapun profesinya harus berdakwah. Kok Pak Slamet ngajar di kelas, kontennya bagus, kamu rekam, kamu posting. Itu sudah bagian dari tugas dakwah. Guru kamu sekolah punya konten bagus, kamu rekam. Kamu share di Instagram, di TikTok, di Facebook. Itu sudah bagian dari dakwah. Kenapa itu saya galakkan? Mohon maaf Bapak Ibu Guru. Sekarang orang bermaksiat saja bangga memposting kemaksiatannya. Bahkan bangga dengan kemaksiatannya. Nah, orang berbuat maksiat saja bangga sekarang dengan kemaksiatannya. Masa kita yang waras gak bangga dengan kewarasan kita? Kadang-kadang postingannya malah gak mutu. Siang-siang gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Pematane ki katarak. Ora iso mbedokke degan karo kelapa karo tabung gas. Kadang-kadang coro di foto, krik di posting. Wow. Korma matane itu loh. Nah. Jadi ini yang perlu kita moderasi. Kemudian yang kedua tantangannya adalah munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaan sajalah yang paling benar. Lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya. Bahkan bila perlu dengan menggunakan cara paksaan dan kekerasan. Ini disebut melampaui batas. Coba soal terawih umpamanya, ya sudah.
Yang 8 silakan. Yang 20 silakan. Yang suka ziarah kubur silakan. Yang gak suka ziarah ya silakan. Yang tahlilan silakan. Yang gak suka tahlilan ya biarkan. Sehingga apa? Kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk mengikuti kita. Dakwah seperti itu gak akan pernah berhasil. Masalah itu umpamanya senengannya tahlilan, yang satu enggak, ya sudah biarkan saja. Yang satu traweh, Pak Slamet 8 apa 20 Pak Slamet? Oh apa yang ketiga? Yang enggak traweh. Yang aliran enggak traweh. Ya ora apa-apa, wong sunah kok. Yang subuh pakai kunut, silakan. Yang enggak kunut, ya silakan. Tapi kalau SMK Kesehatan sudah enggak ada yang berkelahi gara-gara kunut. Karena baik yang NU maupun Muhammadiyah di SMK Kesehatan Bantul sudah jarang yang sholat subuh. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh, pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalakan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa mencintai negara itu tidak diajarkan oleh agama. Hati-hati, kalau ada paham-paham seperti itu tolong kamu tolak. Ini hormat merah putih haram, hati-hati, giyebuk cangkeme wong ngono. Ini Pancasila nggak pantas jadi dasar negara, kamu tinggalkan orang-orang seperti itu. Sehingga beragama kita asik. Mungkin begitu Mas Alid? Anak-anak yang mau tanya silakan. Apa pertanyaannya Audrey? Gimana caranya agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah? Bagaimana caranya agar tetap istiqomah? Dalam menjalankan ibadah. Kamu tahu istiqomah itu artinya apa? Apa istiqomah? Apa? Nah, jawabannya Mas itu. Yang tadi bilang konsisten siapa? Mana yang bilang konsisten? Nyata kayak 1.000. Untuk beli apa? Makasih ya Pak, Bapak. Slot, matamu slot. Slot gitu cah kayak dikit jangan. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan ternyata Mbak Audrey, amal itu diterima oleh Allah. Salah satu syaratnya adalah harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Yang namanya konsisten itu, kalau Audrey baca Quran, setiap hari baca 5 ayat, tapi setiap hari baca, itu namanya konsisten. Kalau hari ini membaca 1 juz, libur 1 minggu, itu namanya bukan konsisten, tapi double L, leda, lede. Nah, maka orang-orang yang istiqomah ini apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan didatangi oleh para malaikatnya Allah. Bagi orang-orang yang istiqomah dan konsisten di dalam beribadah, dia akan didatangi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Apa kata malaikat? Malaikat membawa pesannya Allah. Hei Audrey, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan susah, kamu jangan takut. Kenapa? Hidupmu ditanggung oleh Allah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan apa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan malaikat memberikan kabar kepada orang-orang yang istiqomah atas surga yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Itulah alasan kenapa kamu harus konsisten. Konsisten untuk berbuat baik. Ya. Istiqomah itu pasti berat, Dok. Karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya payung. Nah, makanya kamu konsisten dengan kebaikan. Orang berbuat dolim sama kamu, kamu tetap baik. Orang berbuat jelek sama kamu, kamu tetap baik. Kenapa? Kayak saya berpuasa. Saya berpuasa tidak untuk minta dihormati. Kenapa? Karena saya pengen konsisten dengan kebaikan. Karena bagi saya justru puasa akan melahirkan pribadi yang terhormat. Oh, gagah. Bukan minta dihormati. Ya, itu. Konsisten. Ya, saya jawab dulu. Kasih mic-nya. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang suka memberi kabar hoak dan suka munafik? Wantem wae kesuwen. Bagaimana sikap kita? Apa, Dam? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang orang suka kabar hoak, memberi kabar hoak? Memberi kabar hoak. Oke.
Jadi begini, kamu tahu pencipta hoak pertama kali itu siapa? Iblis. Korban hoak pertama kali siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Dia memberikan kabar hoak kepada Adam dan Hawa atas satu pohon yang ada di dalam surga. Yang perlu kamu tahu, Nabi Adam itu korban hoak saja dikeluarkan dari surga. Apalagi pembuat hoak. Makanya kamu jangan sombong. Jangan sombong. Nabi Adam yang salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Apalagi kita yang banyak salah. Apa pantas masuk surga? Bagaimana cara kita menghadapi hoak? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita harus klarifikasi. Kalau bahasa agamanya apa? Tabayun. Jangan menelan informasi mentah-mentah. Kayak saya dulu ada masalah, orang telepon saya, kiai dari Magelang. Gus, dikabarkan Gus Miftah meninggal dunia. Napa leres? Padahal telepon-teleponan sama saya kan goblok tuh. Kalau yang ditelepon istri saya, atau ditelepon santri atau manajemen saya kan lumrah itu loh. Napa bener Gus Miftah sedo? Lah yang ditelepon saya, Gus Miftah enten kabar Gus Miftah meninggal dunia, napa leres? Lah matamu kuwi iki telepon karo sapa, Cuk? Aku ya ngono to. Lah wong telepon karo aku loh. Tapi ini bagus, apa? Klarifikasi. Karena hari ini banyak orang bermusuhan gara-gara apa, nak? Kabar hoak. Hati-hati kalau kamu punya pacar. Kadang-kadang putus dari pacarnya gara-gara apa? Korban hoak. Kayak iki ketok benci karo awakmu. Saiki dhek wis ra cinta karo kowe. Cintanya karo Ardan. Padahal Ardan cintanya karo Daud. Mudar. Hati-hati. Tabayun. Jangan telan mentah-mentah. Kalau ada berita apapun tolong diklarifikasi. Sekarang banyak Pak, Bu, hubungan kita itu rusak gara-gara apa? Gara-gara berita hoak. Kita diadu domba, persahabatan hancur gara-gara hoak. Hubungan anak sama orang tua hancur gara-gara hoak. Bahkan pasangan suami istri hancur gara-gara hoak. Maka fatabayyanu, kamu harus tabayun. Ayo mbaknya. Bagaimana cara mencegah tindak kriminalitas yang semakin tinggi di kalangan pelajar? Oh, kamu pernah nggak ada teman ngajak kamu, ayo belean kita kelitih yuk gitu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Kamu pernah menyaksikan kekerasan pelajar di lingkunganmu? Pernah. Pernah, apa bentuknya? Ya misal kalau dari segi teman perempuan mungkin udah ngerokok, minum. Kalau itu bukan kekerasan, kenakalan. Ya tapi kadang dari situ muncul kayak Kekerasan. jadi isu-isu yang Rebutan rokok. Ya. Minuman keras kekerasan. Nah, kamu kalau cari suami besok seneng yang ngerokok apa enggak? Sedapatnya. Sedapatnya. Ya Allah sain tuh Ya wis kita doakan mudah-mudahan Abelia berjodoh dengan Ardan. Amin. Adan nggak ngerokok Gus. Adan nggak ngerokok. Pesek yang ngerokok pesek. Adan nggak ngerokok loh, nginang. Mosok golek bojo kok sedapatnya tondo, nduk. Mbok sing ngelit titik lho. Ya kalau maunya nggak ngerokok tapi dapat yang ngerokok gimana Pak? Iya. Oh berarti kamu alian realistis ya? Nah. Dimas kan berjuang. Dimas berjuang? Iya. Oh Dimas cinta sama Abel. Sorry ya Dimas, Dimas sama Abel itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Teguh bawang kleru mrico, wis kebacut sayang mung dianggap konco. Cuaks. Semarang kali ini budak, sing disayang matane picek. Adik-adik yang suka ngerokok cewek tak kasih tahu. Saya mungkin sampai hari ini salah satu kiai NU yang sama sekali tidak pernah merokok. Saya no rokok. No. Santri saya banyak yang ngerokok. Gus Miftah official itu Mas PSCS rata-rata ngerokok.
Lingkungan saya kiai-kiai ngerokok. Apalagi lingkungan saya klub malam, ngerokok, mabuk, narkoba dulu. Tapi saya no. Satu-satunya nakal saya cuma satu, minum kopi. Kalau dianggap nakal, cuman kopi. Kenapa saya butuh kopi? Kenapa saya suka minum kopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Cuaks. Makanya mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Orang kaya raimu. Ujane rayu apa papan karambol. Kebak wedak. Kalau orang mengatakan merokok itu keren, saya mengatakan tidak merokok itu keren. Orang merokok itu mas, nggak bisa tua. Karena masih muda sudah mati. Orang merokok itu ditakuti sama maling. Orang merokok itu ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Kamu ngerokok nggak? Tenang, kau rupamu kayak asbak. Kamu ngerokok? Oh ngerokok gitu. Rai ini lato-lato. Nah. Dikatakan begini, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang jelek itu menular. Makanya Abel, jangan bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Jangan bergaul dengan orang yang kelakuannya buruk. Kalau kamu nggak kuat, kecuali kamu kuat kayak saya itu diajak ngerokok, nggak ngerokok, teman-teman dulu narkoba, ayo Gus pakai jajal-jajal, oh no. Ayo Gus mabuk, no. Saya itu ngancani ngaji di klub malam nak, sudah 20 tahun. Ngaji di lokalisasi sudah 23 tahun. Sedikit pun saya tidak kenal dengan alkohol. Teman-teman saya mabuk, alhamdulillah. Saya no. Makanya kalau kamu nggak kuat bergaul dengan orang seperti itu, tinggalkan. Kalau kamu kuat, kasih nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kalau kamu mampu nasihati, kalau kamu nggak mampu tinggal pergi. Jangan terprovokasi. Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal. Tinggal ngaji goblok. Tinggal ngopi. Gitu ya. Yuk kamu. Bagaimana cara kita membentengi diri dari pengaruh buruk lingkungan media sosial? Jadi begini, yang pertama. Dok, kita itu punya iman, kita itu punya nafsu. Bagaimana kita bermedsos yang baik? Gunakan imanmu. Endi sing kudu mau follow, mana yang tidak harus kamu follow. Maka apa? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau kamu mengikuti akun orang lain, tolong diikuti yang baik-baik saja. Kiai-kiai umpamanya kiai ahlu sunnah, jangan diikuti yang aneh-aneh. Filternya ada di kamu sendiri. Gunakan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhomu, ridho Tuhanmu, bukan justru mendapatkan murka dari Tuhanmu. Undang-undang itu saja. Harus dibutuhkan iman, dibutuhkan filter sehingga kamu selamat dengan medsosmu. Ah, wis maghrib. Ya wis cepet bae. Tolong aku mau dum-dum duit kok. Ah, 300.000. Ya. Apa bari kita tetek matamu tetek. Akhirnya Pak Slamet dan para Dewan Guru, saya terima kasih bisa berjumpa dengan adik-adik saya di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Nah, akhirnya mari kita akhiri karena sudah masuk waktunya berbuka puasa. Pak Kepala Sekolah dan beberapa undangan sini kita mau foto bareng sama anak-anak. Ibu Ketua Yayasan juga boleh berkenan. Tetap berbukalah dengan yang setia karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.